Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 isi mempresentasikan materi tentang pers. Fungsi pers. Secara umum, fungsi pers dapat diperinci sebagai berikut. 1. Memberi informasi. Masyarakat dapat memberi pelanggaran atau menindak untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal. 2. Pendidikan. Pers memuat tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. 3. Hiburan. Pemberitaan pers terkadang berisi artikel yang bersifat hiburan, seperti berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, dan karikatur. 4. Kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai sikap pers dalam melaksanakan fungsinya terhadap perseorangan atau kelompok atau tujuan memiliki tulisan. 5. Membentuk opini berbentuk publik. Pers dikonsumsi masyarakat luas, misalkan mampu menciptakan opini, pendapat, atau pandangan tentang sesuatu. 6. Pencipta wahana demokratisasi. Pemerintah dapat menyampaikan informasi atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diambil. 6B. Peranan pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers internasional mempunyai peranan 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terciptanya supremasi hukum dan HAM. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 26. Perkembangan pers di Indonesia. 1. Pers di Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1907, golongan kaum Kuningra atau Priyayi mempelopori terbitnya pers nasional, yakni Mingguan Medan Wijaji. Pemimpin redakturnya adalah R.M. Tirto Ardisuryo. Sesuai dengan namanya, mulai tahun 1910 Medan Wijaji terbit sebagai harian. Pertumbuhan pers diawasi dengan ketat karena dikhawatirkan menimbulkan kebijakan politik pemerintah penjajah. Pemerintah penjajah atau Belanda merasa ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan artikel-artikel tambahan KUHP cukup memadai mengendalikan pers. Selanjutnya diterbitkan aturan pers Breidel Ordonansi, yaitu aturan-aturan undang-undang tentang penghentian penerbitan pers. Aturan ini akan diberlakukan terhadap surat kabar dan sejenisnya yang pemberitaannya dinilai membahayakan pemerintah penjajah. 2. Pers Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pers di masa ini mengalami kemunduran. Pers dibuka untuk mendukung kepentingan Jepang. Akhirnya pers hanya digunakan untuk semata-mata sebagai alat pemerintah Jepang. Hanya ada satu surat kabar yang terbit secara ilegal, yaitu Berita Indonesia. Surat kabar ini penerbitnya dipelopori oleh Suwadi Tahsin atau pelajar Kenkoku Gakuntil. 3. Pers Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, dengan prinsip demokrasi terpimpin, pemerintah menetapkan asas-asas manipul usden. Pers atau penerbitan yang tidak mencantumkan manipul usden dalam AD dan ART dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah akan dilarang atau diberedel. Pers pada masa itu harus tegas dan jelas menyuarakan aspirasi politik tertentu. Yang keempat, pers Indonesia pada masa Orde Baru. Masa ini adalah masa-masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan selanjutnya diubah Undang-Undang Nomor 21 1982 yang pada prinsipnya
menerapkan pers Pancasila yang dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat status politik pemerintah Orde Baru. Yang kelima, pers Indonesia pada masa ini, pers Indonesia memperoleh kebebasan. Akibatnya, banyak bermunculan pers baru. Pada masa ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kenyataan sejarah menunjukkan peranan pers dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersatu, merdeka, dan mengisi kemerdekaan, membangun kemajuan kehidupan bangsa dan negaranya. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers seperti surat kabar, harian majalah, dan buletin. Sebagai perbandingan mengenai kebebasan pers, berikut ini dipaparkan kehidupan pers di negara-negara dengan corak masyarakat akan ideologinya. 1. Pers liberal adalah corak pers yang hidup berkembang di negara-negara yang akhirnya mengamankan kebebasan individual atau pemahaman liberalisme. 2. Pers komunis adalah corak kehidupan pers di negara-negara sosialis yang berhaluan komunis. 3. Pers otoriter adalah model kehidupan pers di negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoriter dengan berlandaskan paham fasisme. 4. Pers pembangunan. Istilah ini dimunculkan oleh para jurnalis yang berasal dari negara-negara yang sedang berkembang dengan alasan negara itu sedang giat melaksanakan pembangunan atau development. Menurut R.H. Stiger, Wakil Ketua Dewan Pers, para wartawan dan menjalankan tugas jurnalistiknya perlu menetapkan pilar untuk jurnalistikannya, yaitu 1. Pilar utama kode etik. Kode etik jurnalistik merupakan pilar utama yang berfungsi sebagai landasan moral, kaidah penuntut dan pemberi arah para wartawan dan menjalankan tugasnya. 2. Pilar utama norma hukum. Kode etik dan norma hukum saling berkaitan erat karena yang dilarang kode etik juga dilarang oleh hukum. Begitupun sebaliknya, namun keduanya mempunyai sisi pendekatan yang berbeda. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.